Usia berapa? Waduh, 72. 72. Nah, saya mau nanya Pak, Nah, apa saja ya Pak? Apa saja? Apa ya Pak peristiwa yang Bapak pernah alami? banyak ya, Oh, khususnya untuk pengetahuan anak-anak sekarang, anak-anak muda, khususnya anak sekolah. Itu banyak riwayat yang menyedihkan buat bangsa dan negara. Terutama yang saya dulu alami waktu saya juga masih sekolah. Iya. Itu peristiwa PKI, G30S PKI, itu benar-benar menyedihkan. Jadi kalau bisa anak-anak sekarang ini selama masih sekolah ya sekolah aja lah gitu. Iya. Jangan ikut-ikutan masuk ini masuk itu. Iya. Sebetulnya baik gitu loh. Kalau kita tahu tujuannya, kalau kita nggak tahu tujuannya, saya dulu tuh hampir aja ditangkap dan saya sudah diperiksa sama Koramil gitu loh, karena saya dianggap orang PKI. Alhamdulillah setelah diperiksa ternyata dicek datanya saya nggak pernah ikut rapat, nggak pernah ikut macam-macam lah kegiatannya itu. Nggak pernah terlibat ya Pak? Ya? Dulu PKI itu punya kalau anak pelajar namanya organisasinya IPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Nah, terus kalau dari PNI itu namanya ada lagi lain lagi. Jadi kita sekolah nih, saya ikut IPI. IPI itu underbow PKI gitu. Nah kalau keseniannya Lekra. Oh, Dekra namanya. Ya, Lembaga Kesenian Rakyat. Nah, itu semua di bawah PKI. Nanti PNI ada lagi. LKN. Itu jadi kalau kayak sekarang nih, sekarang kelas berapa? Kelas 12. Hati-hati ya. Mesti tanya kakeknya. Pengalaman kakeknya mesti tahu tuh. Kita nggak tahu apa-apa, kejebak gitu loh. Cuma ikut baris, cuma ikut rapat, ikut latihan band atau apa, tahu-tahu itu kelompok sana, kelompok sini. Begitu kejadian, coba kayak saya periksa dulu. Kalau saya waktu itu kena di blacklist sampai tua itu, Kalau nggak bisa masuk sampai- pegawai, iya, nggak bisa pegawai negeri pokoknya, apalagi TNI nggak bisa. Alhamdulillah saya itu nggak ada daftarnya. Karena pada saat itu kita gampang sekali, pada saat PKI gampang sekali kita nunjuk ke orang, oh itu PKI, langsung dicomot. langsung diinterogasi gitu Pak? Iya, langsung dicomot sama Koramil. Kalau dulu namanya BODM, sekarang Koramil ya, periksa di sana. Nah itu nanti di blacklist sampai kita dewasa. Nah kalau sudah di blacklist, karena itu organisasi terlarang, kita nggak bisa masuk pegawai negeri, apalagi TNI Polri gitu, udah nggak bisa. Alhamdulillah karena saya itu nggak ada catatan di sana. Jadi kalau kita ngelamar pekerjaan di satu departemen atau pegawai negeri atau apa, dia si kantor itu akan minta surat ke tempat asal kita. Minta surat nih orang kena tersangkut ormas terlarang apa enggak ya. Nah itu kalau nanti dijawab dari sana, oh iya ini termasuk kita nggak bisa apa-apa. Karena saya nggak ada, makanya waktu itu ada lowongan di Garuda Indonesia, itu kan BUMN. Iya. Saya ikut seleksi, bisa masuk karena nggak ada catatan blacklistnya itu. Saya seleksi di Kodam Jaya, pendidikan di Cimahi Bandung 4 bulan, akhirnya masuk Garuda. Makanya saya pesan hati-hati, jangan ikut-ikutan. Ya. Iya Pak. Banyak sekarang ormas. Wah memang keren, pakai loreng-loreng, pakai baret ini, pakai itu. Apa manfaatnya gitu loh. Nantilah kalau kita udah dewasa baru. Kalau kita mau main band ya main band yang bener aja, jangan ikut oh ini bandnya si komunis, ini bandnya
nasionalis, ini bina apa, etika atau apa, jangan. Sekarang ini bahaya sekali ini, banyak banget ini partai. Nah, di situ kalau kita nggak waspada, nggak teliti, kita ke bawah arus. Itu baru dari organisasi, ormas. Terus sekarang dari obat-obatan juga sama. Pengaruhnya dari sekarang ini. Kalau kelas 12 jadi apa? SMA berapa? SMA kelas 3, Pak. Hah? 19. SMA kelas 1 apa? Oh, kelas 3 Pak. Kalau Iya, SMA kelas 1. Sama dulu saya SMA kelas 1 pas PKI. Tuh, jadi hati-hati jangan sampai ke bawah yang nggak benar gitu loh. Fokuskan belajar. Iya, Pak. Ya. Kan sayang masa depan kalau udah hancur di blacklist. Ini Terus apa lagi? ini kalau menurut Bapak kira-kira ada di mana ya Pak terjadinya itu peristiwa yang Bapak alami itu? pusatnya Pak maksudnya. Pusatnya. Iya, PKI itu? Oh, Iya, pusat itu, Pak. PKI itu seluruh Indonesia. Di Indonesia kan. Kena itu. Kalau kejadiannya kan di Jakarta. Tuh. Isunya itu ada Dewan Jenderal itu para jenderal, beberapa jenderal yang akan mengkup Presiden Soeharto. Makanya sebelum mengkudeta itu di apa dulu gitu loh. Di Jakarta, tapi dampaknya ke seluruh Indonesia. Nah, ini nanti kan diputar lagi filmnya nih besok tanggal berapa, tapi itu jangan terpengaruh dengan itu. Nonton boleh, tapi kita jangan terus terpengaruh. Oke, Itu Pak. aja. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI ini? Yang Tokoh-tokoh, Bapak tahu, Ya, ya, tokoh-tokohnya. tokoh-tokohnya. banyak. Kayak Aidit, TN Aidit, itu terutama dia lah biangnya gitu. Terus Waktu- dalam pembunuhannya Bapak tahu nggak siapa saja tokohnya? Dalam apa aja? Pembunuhan kayak gitu siapa aja yang Enggak, saya kan di Jawa waktu itu. Oh, Bapak lagi di Jawa ya, Pak. iya, Pak. Saya di Jawa, kejadiannya di Jakarta. Tapi begitu kejadian di Jakarta, radiogram udah ke seluruh Indonesia. Terus pada saat hari itu juga, Pak? Yang Iya, radiogram? paginya langsung. Oh, pagi. Paginya langsung ada berita lewat radiogram. Oh. Kalau dulu kan radiogramnya Ya, kayak radio gitu ya. semua lewat RRI dulu Oh, bahwa ada begini, sehingga di daerah harus siap-siap gitu. Akhirnya benar kan, dibersihkan semua yang dinyatakan anggota. Kan ada daftarnya kalau ikut rombongan apa, grup apa pasti ada. oh. Ormas itu. Oh ini yang tukang rapat, ini ikut-ikutan ini gitu loh. Nah itu gampang, begitu meledak ya di daerah semana daftarnya diambil sama Koramil. Udah panggilin orang-orangnya. Siapa cuma pesen itu aja, kalau sekolah ya sekolah yang benar. Jangan sampai apa ke bawah yang enggak gitu. Itu terutama soal ormas ya. Yang lebih penting lagi sekarang sih udah parah nih mengenai obat. Ya enggak? Jujur aja. Sekarang jangankan SMA ya. SMP aja sudah kena. Banyak. Iya, cucu saya kena itu. Di sekolah didatengin orang pakai ini apa? Pakai apa? Baju yang ada kaos yang ada ininya. Dipaksa itu, dikasih duit dulu dipaksa. Suruh jualin. Saya nggak tahu ada apa? WA nyasar sebenarnya. Oh iya. Tapi berkah buat saya. Coba dicek itu. Itu saya dicek bener. Ceritanya gitu, suruh jualin sama orang. Jadi kalau lagi sekolah diparanin sama orang naik motor berdua. Tiap hari diparanin dikasih duit 100 ya. Siapa yang nggak seneng? SMP kan? Satu hari 100.000. Iya SMP dikasih duit 100 tiap hari. Tahu-tahu suruh jualin obat. Akhirnya ada yang tahu kirim WA bukan ke keluarga saya tapi kebetulan masuk nyasar ke iya. Akhirnya dicek bener cucu saya kena. Tapi alhamdulillah karena apa belum parah gitu loh. Tapi sempat ditangani sama polisi di Surabaya. Oh, Surabaya. Hampir. Janganlah ya kalau ada yang nawarin gitu-gitu. Ciri-cirinya tuh
orang pakai itu, pakai kaos yang ada ini, ada topinya. Ya. Justru kalau ada gitu-gitu malah cepat laporan ke orang tua. Pak ada gini-gini orangnya begini. Kalau ada orang mencurigai gitu kan langsung lapor. ya, apalagi kan pada punya HP. Kalau ada yang begitu difoto aja, foto laporin orang tua biar Videoin juga bisa. monitor gitu loh. Karena sudah parah itu. Pak, kalau boleh tahu kronologi G30 SPKI ini bagaimana ya, Pak? Kalau kronologisnya semua nggak ada yang tahu. Itu kan tiba-tiba berita pagi itu bahwa ada kudeta gitu loh. Jadi apalagi kita di daerah nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba pagi-pagi ada berita bahwa ada kudeta, terjadi pembunuhan para jenderal ini. Nah, terus itu pembersihan. Semua orang PKI di daerah di Indonesia, seluruh Indonesia dibersihkan. Sedangkan orang-orang itu nggak tahu kesalahannya apa, tapi langsung ditangkap-tangkapin itu. Kira saja langsung Iya, sampai sekarang kan makanya kan nggak ada proses. Harusnya kan kalau memang dinyatakan salah ya proses lah gitu. Kan ada hukum. Kalau dulu nggak, Langsung. dulu nggak itu. Pokoknya udah dari pusat harus ditangkapin, harus diperiksa, ya udah tangkapin. Tahu nggak? Semua di penjara. Padahal orang nggak tahu apa-apa. Harusnya kan diproses. Oh ya ini salah. Oh ya ini kelompok ini. Kan ada kelas-kelasnya tuh. ya, kelas Jadi tahanan. kita semua yang di daerah tuh nggak tahu rencana gitu juga nggak tahu. Tahu-tahu apa ada gitu, berita pagi. Gitu. Berita pagi. Terus besoknya pembersihan semua, tentara turun semua gitu loh. Nah cerita itu yang benar yang mana sampai sekarang Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu apa benar ada kudeta apa enggak gitu loh. Yang jelas orang-orang yang nggak tahu kesalahannya ditangkepin gitu aja. Karena dulu itu wajib, kayak yang namanya pabrik gula itu karyawannya itu harus masuk namanya SBG, Serikat Buruh Gula. Nah kalau udah pakai serikat-serikat gitu itu under bau PKI. Udah pasti PKI itu, Pak. Ya memang harus gitu loh. Harus masuk. Jadi pesan saya cuma itu aja, sekolah ya sekolah yang benar lah. Obat sekarang sudah waduh Banyak. kalau ormas mungkin nggak usah inilah apa sih baret merah, baret ini pakai loreng-loreng, jangan lah ya. Kalau kita memang pengen pakai baju loreng ya coba-coba masuk tentara, nanti insya Allah bisa. Nggak ada gunanya petantang petenteng. Iya kan. Tuh. Kalau ini Pak, kalau kondisi Bapak setelah kejadian itu, misalnya 1 minggu setelah kejadian itu gimana? Saya tetap aja, karena saya nggak merasa bersalah, saya tetap aja. Tetap aja sekolah-sekolah mana. Tapi ya teman pada, wah Pak Mardi kena nih, Mas Mardi kena nih. Malah takut-takutin gitu. Iya, ya semua takut, orang tua juga takut. Jadi kalau Bapak juga nggak macam-macam nggak. Iya, saya nggak ada daftarnya, apa arisan, apa rapat, apa ikut di mana gitu. Nggak terlibat sama sekali, jadi Bapak biasa aja. Kalau di sekolah Bapak gitu ada, Pak, yang ketangkap gitu? Anaknya ya enggak lah, kan kita anak-anaknya, bapaknya iya, Oh, ada bapaknya, bapaknya ada, cewek cakep banget. Tahu-tahu besok nggak masuk, nangis-nangis, bapaknya diangkut. Kalau kita kan masih sama segini-segini dulu, jadi nggak kecangkut langsung. Nggak langsung ya. Berarti ditanya-tanya doang gitu ya, Pak? Iya ditanya, tapi itu jadi catatan, dikunci tuh. Main-main itu dengan koramil. Kalau ada apa-apa di blacklist gimana sampai tua. Waduh, ini kerja. Oh, udah di blacklist susah dapat pekerjaan ya Pak? Udah. Ya susah, dapat kerjaan susah itu. Negara kok urusannya. Iya. Makanya sekarang hati-hati, sekolah aja, nggak usah ormas-ormasan gitu. Pakai loreng, pakai Jawa, apa? Ya, apalagi obat sekarang udah
Jangan kena. Yang bintang 3 aja kena sekarang main obat. Ya, jangan. Kalau udah kena gitu sama aja. Masa depannya hancur. Obat jangan, ormas juga nggak usah ikut-ikutan. Emang biar keren pakai baju loreng, pakai baret ini baret itu, nggak usah lah. Itu kemarin tawuran, buktinya ketangkep mati, mau gimana? Ormas. Oke, saya kira gitu ya. Iya. Orang tua pesannya cuma gitu aja. Kalau cucu saya juga saya kasih tahu gitu, jangan ikutan macam-macam.